Yang pertama buat Gerard dan teman-teman mahasiswa yang ada di Wuhan dan sekitarnya, kami tentu saja ikut merasa sangat prihatin dan terus berdoa dan mendoakan mudah-mudahan di sana seluruh pelajar dari Indonesia dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bisa sehat semuanya dan terhindar dari terjangkitnya virus corona ini. Dan saya sangat apresiasi tadi dengan Gerard bisa dengan tegar gitu ya menjelaskan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ini juga menggugah pemerintah kita untuk bisa mendengar jeritan hati dari para mahasiswa yang sangat ingin pulang. Ya walaupun mungkin mereka memahami situasinya belum memungkinkan, tapi saya pikir ini adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan dan difikirkan secara serius oleh pemerintah. Karena beberapa negara juga sudah melakukan upaya-upaya penjemputan ya, seperti Jerman, Amerika, dan beberapa negara yang lain juga melakukan upaya itu. Jadi mungkin kita perlu memperkuat G2G, ya government to government-nya seperti apa supaya yang pertama secara kesehatan mahasiswa dan juga warga negara Indonesia di sana termasuk pekerja yang ada di sana semua terjaga dan terlindungi kesehatannya dan dipantau secara intensif. Ya, tidak hanya memberikan arahan ataupun lewat setting. Kalau menurut saya ini harus benar-benar dipastikan secara intensif dan dimonitoring secara intensif, bahkan diobservasi secara intensif supaya dipastikan bahwa semua warga negara di sana terlindungi. Karena secara undang-undang kesehatan warga negara Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Saya kira dimanapun juga warga negara kita berada berhak mendapatkan pelindungan kesehatan ini secara totally. Iya, kami dari Komisi 9 tadi juga sudah melakukan koordinasi dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan karena memang ini domain dari Komisi 9 terkait dengan isu kesehatan ya, Bu Dokter ya. Jadi yang pertama kami berharap dan memastikan ya bahwa Komisi 9 memastikan bahwa Kementerian Kesehatan dan pemerintah semuanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk antisipasi penularan virus tersebut ke Indonesia. Dan memang disampaikan juga oleh Kemenkes bahwa sampai dengan hari ini alhamdulillah belum ada yang dinyatakan positif seperti tadi disampaikan oleh Bu Dokter. Jadi suspek memang ada dan ini kita berharap bisa segera diantisipasi dengan secara masif. Kemudian buat warga negara Indonesia yang ada di luar juga kesehatannya juga harus segera difikirkan. Artinya tadi karena memang daya tahan tubuh harus ditingkatkan berarti juga ketersediaan makanan bergizi, ketersediaan masker yang sesuai. Ya, logistik makanan itu. Iya, sangat penting sekali. Tidak hanya sekedar menyediakan logistik begitu saja, tapi harusnya memiliki kandungan-kandungan yang bisa meningkatkan imunitas diri dan daya tahan tubuh yang lebih baik lagi. Early warning system ini yang memang harus segera dilakukan juga oleh sistem pemerintahan kita ya. Kayak di negara Korea Selatan itu SMS broadcasting terus-menerus ya dilakukan terhadap semua masyarakatnya sehingga masyarakatnya memproteksi diri. Nah, saya pikir teman-teman pelajar yang ada dan semua WNI yang ada di negara lain juga termasuk pekerja migran, Mas Samuel. Kita punya banyak migran juga ya, Bu Dokter. Di Hong Kong itu cukup banyak migran Indonesia. Begitu juga dengan negara-negara lain yang kita tidak tahu apakah di negara tersebut sudah terjangkiti virus tersebut. Artinya proteksi terhadap WNI yang di luar negeri ini, harapan kami dari Komisi 9 tidak hanya di Wuhan dan sekitarnya, tapi juga di negara-negara lain yang terindikasi sudah mulai ada suspek dan juga terindikasi mulai beredar virusnya pindah ke sana, seperti mungkin negara-negara tetangga di Singapura paling dekat ya Bu, kalau nggak salah kan. Hong Kong kan juga sangat dekat sekali ya dan PMI kita, pekerja migran Indonesia kita di sana cukup banyak.